warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian A, penjajahan Belanda dan juga Jepang terhadap Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Belanda. Belanda datang ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Belanda menjajah Indonesia 346 tahun. Awal mulai Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan perdagangan rempah-rempah melalui Banten. Namun, lama-kelamaan Belanda menunjukkan keserakahan mereka terhadap rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka berpikir untuk menguasai semua rempah-rempah yang ada di Indonesia dengan cara menjajah Indonesia melalui kerja paksa dan juga tanam paksa terhadap rakyat Indonesia. B. Jepang. Awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu melalui perjanjian Kalijati antara Belanda dan juga Jepang. Perjanjian Kalijati ditandatangani pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian Kalijati berisi tentang penyerahan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Jepang. Awal mulanya Jepang diterima baik oleh rakyat Indonesia karena mereka berjanji akan menyingkirkan bangsa Belanda di Indonesia. Namun, justru itu awal mula penjajahan Jepang terhadap Indonesia dengan menggunakan sistem kerja paksa yang mereka ganti nama menjadi Romusa dan juga membuat organisasi atau tentara bentukan Jepang sendiri yang bernama Gerakan Putra, Jawa Hokokai, dan juga PETA atau Pembela Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska. Saya dari kelas PGMI 1, nomor induk mahasiswa 1920201037, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas UIN Raden Patah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan kemerdekaan pada masa perjuangan. Pada masa perjuangan, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat pada tanggal 18 Maret 1942. Saat itu Indonesia dijajah oleh Jepang yang selalu berjanji akan membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa Barat, dan ada juga Rengas Dengklok. Rengas Dengklok bersejarah. Peristiwa Rengas Dengklok mempunyai arti penting dalam sejarah proklamasi, dan Rengas Dengklok dijadikan sebagai tempat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai peristiwa pernyataan sejarah. UPKI dan PPKI. Pembentukan BPUPKI berawal pada awal seketika Jepang terdesak oleh pasukan sekutu Perang Dunia Kedua. Pemerintah Jepang berusaha untuk menarik simpati dan dukungan bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Ada juga PPKI. Setelah pembubaran BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI Indonesia dibentuk. Anggota PPKI Indonesia adalah pemimpin-pemimpin yang dikenal oleh rakyat. Mereka mewakili daerah-daerah, golongan, dan aliran dari seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bagian C, yaitu tentang perumusan naskah proklamasi. Pertama, proses perumusan. Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus tahun 1945, malam diselenggarakan rapat di rumah Laksamana Tadahi Marda di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta. Untuk menyusun naskah proklamasi, PPKI juga diundang dalam rapat itu. Rapat menyetujui bahwa naskah proklamasi disusun oleh Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno, yang sekaligus sebagai pemulihannya kemerdekaan, dan juga menyetujui supaya proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada esok harinya. Pada hari Jumat pukul 10 pada tanggal 17 Agustus tahun 1941, proklamasi kemerdekaan diumumkan. Rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung makna yang sangat luas untuk negara bangsa Indonesia. Rumusan naskah proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas dari
pencengkramaan penjajah yang tak henti-hentinya menindas dan memeras rakyat. Saya akan melanjutkan materi yang D, yaitu tentang menghargai jasa tokoh pejuang. Untuk dapat merdeka dari cengkraman bangsa penjajah, banyak rakyat perandahulu kita yang rela mati mengorbankan harta, keluarga, perasaan, waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan nyawa mereka. Tentang merdeka atau mati adalah jiwa mereka karena tidak rela dijadikan budak para penjajah yang kejam menindak bangsa Indonesia selama dari 350 tahun. Kita sebagai generasi penerus bangsa perlu mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang berguna yang dapat membuat para pahlawan bangga kepada kita. Hindari melakukan tindakan yang menjadikan kita pengkhianat bangsa. Tidak tahu diuntung, generasi tidak berguna, pedoman dan lain sebagainya. Beberapa cara untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang baik, yaitu dengan cara pertama, kita sebagai pelajar kita harus bekerja dengan baik. Yang kedua, kita harus menjaga keamanan dan ketertiban nasional dari segala bentuk ancaman pihak dari negara luar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.